generasi terpilih yang diapresiasi oleh Allah. Dan yang keempat, mereka telah melahirkan generasi terbaik yang diridhoi Allah yang siap merubah dunia. Maka pertama saya sampaikan, saya tidak ingin mengucapkan selamat di awal ini untuk para wisudawan, tapi saya ingin mengucapkan selamat pada seluruh sivitas akademika Stipti Ar-Rahman yang telah mewujudkan firman Allah ini dengan mewisuda angkatan keempat. Insya Allah mereka adalah generasi terbaik yang dimaksudkan di ayat ini. Kedua, selamat para ibu yang telah mengandung anak-anak ini. Selamat para ayah yang dengan keringat, air mata, perjuangan, akhirnya bapak bisa menyaksikan anak-anak yang dididik dari kecil, disayang-sayang, dilepas untuk belajar. Hari ini resmi mereka telah menyandang status bukan hanya seorang ahli Quran insyaallah, tapi juga seorang dai yang dengan Qurannya untuk mengajak siapapun kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan kabar gembira dari Al-Quran surah ke-13 Ar-Rahman ayat 23 sampai dengan ayat 24. Bapak ibu yang mengandung melahirkan, selamat. Karena kalau anak-anak yang ibu kandung, ibu lahirkan ini konsisten mereka menjaga Qurannya, konsisten mengamalkan isi Al-Qurannya, maka mereka lah yang akan menjadi perwakilan keluarga bapak dan ibu sekalian ketika kembali kepada Allah di yaumil akhir, dan Allah tidak ingin melama-lamakan hisab untuk mereka. Saat yaumul hisab itulah langsung diperintahkan orang-orang terbaik ini untuk segera bukan hanya masuk surga, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Maka Allah perintahkan, cepat kalian masuk lewat pintu di taman surga di Aden itu. Lalu jangan masuk sendirian, gandeng bapak ibumu yang saleh, gandeng pasanganmu, gandeng keluargamu. Hei para malaikat, berbarislah kalian di setiap pintu surga, sambutlah rombongan terbaik ini. Maka saat melewati pintu surga itu, ucapan pertama yang disampaikan oleh malaikat itu, salamun alaikum bima sabartum. Selamat, bukan karena anak ibu telah hafal Quran, bukan karena anak bapak telah menjadi dai, tapi selamat karena bapak dan ibu sabar mendidik mereka hingga mereka mampu diwisuda sampai saat ini, dan kelak akan diwisuda kembali langsung oleh Ar-Rahman, pemilik rahmat, dengan Quran yang telah mereka usahakan sampai mereka bawa pulang itu. Selamat. Fanibatu gadar, maka Allah telah usai, kata para malaikat. Sedihnya telah tuntas. Perjuangan yang tadi disampaikan dalam video itu sudah selesai seluruhnya, penatnya hilang. Sekarang silahkan nikmati sebagai ganti semua keindahan yang belum pernah dijalani. Adinda, dari mana kita mengetahui bahwa bagian itu adalah ahli Al-Quran? Maka di antara tafsir terkait ayat itu kita temukan di Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-33, dibuka dengan kalimat yang sama dengan pembuka yang serupa. Quran surah 13 Ar-Rahman ayat ke-23 dibuka dengan kalimat jannatu 'adnin yadkhulunaha. Maka Quran surah ke-35 Fatir di ayat ke-33 dibuka dengan kalimat yang sama, jannatu 'adnin yadkhulunaha. Dan ada orang-orang yang akan masuk surga langsung dari taman surga. Hanya bedanya antara ibu dan bapak serta anak-anak ini, ahli Quran ini, dibedakan fasilitator dengan pelakunya. Yuhallawna fiha min as-surur. Sekarang pakai pakaian wisuda. Kalau Adinda telah konsisten dengan Quran yang telah dihafalkan, diamalkan sampai pulang menghadap Allah, maka
pakaian itu akan diganti langsung. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ganti pakaiannya dengan pakaian sutra yang indah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Maka dikatakan Qurannya langsung berkata, Allahumma halli, ya Allah, mohon pakaikan kepada mereka, hiasi mereka dengan pakaian yang membedakan mereka dengan yang bukan ahli Al-Quran. Fayulbasu ilaihi, maka dipakaikan kepada mereka libasal karamah, jubah kemuliaan. Lalu ditambahkan, Allahumma zidhu, ya Allah, tambahkan untuk mereka. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka ini pakaian topi toga itu kalau akan diganti langsung diberikan dengan mahkota yang sinarnya bisa menembus setiap ruang yang ada pada masjid. Maka dipanggillah kemudian kedua orang tuanya, lalu dimintakan anaknya untuk mengenangkan dan menghargakan kedua orang tuanya dengan menggunakan mahkota yang tidak pernah ditemukan di bumi saat kehidupannya. Lalu diperintahkanlah firqa wartaqi fa inna akhir qira'atika akhir manzilatika fil jannah. Sekarang ajak bapakmu, ajak ibumu, ajak keluargamu naik ke surga dengan bacaan Quran yang biasa kau bacakan saat di dunia. Jadi adilnya yang tadi itu saat Quran Al-Fatihah, Alif Lam Mim sampai minal jinnati wan nas, itu bakal kita lupa. Itu kebanggaan kita satu. Dimintakan dibaca, setiap dibaca naik tempat tinggi, setiap dibaca naik tempat tinggi, setiap dibaca naik tempat tinggi. Terakhir bacaan minal jinnati wan nas, itulah tempat tertinggi yang mampu kita. Riset menunjukkan sekarang penghafal Quran paling banyak terbaik itu Palestina. Kedua di Libya. Libya itu penduduk 5 juta, 1 jutanya sudah 30 juz, sisanya 20 juz, 15 juz, 10 juz. Saya tinggal 5 tahun di Tripoli, dan ini kan sudah mengenal Al-Quran masuk dalam tubuh. Yang hadir itu memang kalau sudah yang masuk baik, maka yang baik-baik itu secara teori akan membimbing semua bagian tubuhnya. Jadi tubuh kita itu bagian luar, ini tubuh body kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak punya kemampuan untuk beraktivitas kecuali digerakkan oleh bagian dalam sendiri. Spiritual mission. Formulasinya jiwanya memerintahkan kepada pikirannya, pikiran merumuskan lalu memerintahkan kepada bagian tubuhnya untuk beraktivitas. Jadi mata ini tidak bisa memandang kecuali diperintahkan dari jiwanya pandang. Tapi memandangnya bagaimana? Kalau cuma melihat, semua bisa dilihat. Tapi karena isinya Al-Quran, maka saat akan melihat, itu ayatnya akan muncul dan mengatakan membimbing matanya. Pandang yang ini, jauhkan yang ini. Itu Al-Quran. Oke, ini dia Pak, Ibu. Kalau ada orang menghafal Quran, ini pengalaman kami. Ini maaf kepada Bapak yang merokok ya Pak. Ya, mohon maaf. Itu kalau ada ahli Quran yang merokok, langsung dibawa ke dekat kamar mandi, digantung kakinya di atas, kepala di bawah, lalu dipukul-pukul seperti ini sampai ke kepalanya dengan dikatakan, apa isi kepalamu ini? Sudah masuk Quran kok diasapi ini? Apa isi kepalamu ini? Sudah masuk Quran kok diasapi ini? Itu sampai dikeluarkan menunjukkan kesan. Karena di Libya itu orang tua sudah menentukan, menitipkan anak dengan komitmen apapun boleh dilakukan oleh syekhnya, tidak menuntut apapun, yang penting anaknya diampun. Tapi poin besarnya adalah kalau Quran sudah masuk ke dalam diri seseorang, maka ayat itu akan berfungsi. Otomatis itu lupa, nggak diminta. Contoh, kalau belum ada Quran masuk ke dalam diri kita, maka sinyal iman itu munculnya akan tipis, sehingga semua bisa dilihat. Apa fungsi mata? Melihat. Dan itu fungsi standar. Imannya belum hidup. Jadi kalau hanya melihat, semua melihat. Sapi melihat, kambing melihat, elang di atas melihat, di langit anak ayam kelihatan. Bapak ibu naik pesawat, anak sendiri nggak tampak. Kalau cuma melihat, binatang pun melihat. Kalau cuma melihat, manusia nggak perlunya lihat. Tapi pemilik iman yang sejati,
tidak akan melihat kecuali dia akan mendengarkan fungsi imannya. Karena itulah ketika disebutkan fungsi mata, imannya disebutkan lebih dulu dibandingkan yang mata. Quran surat 24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Perhatikan firman Allah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Untuk perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Ya Muhammad, katakan, firalkan kepada hamba-hambaku yang merasa punya iman. Maka iman itu akan memimpin pandangannya untuk melihat sesuai dengan kualifikasi imannya saja. Kalau kata imannya ini yang harus dilihat, itu dilihat. Tapi kalau kata imannya jangan lihat, dia akan lihat. Akan dilihat. Karena itu semakin tinggi imannya, semakin kuat karakternya. Tapi semakin lemah imannya, semua bisa dilihat. Dan yang paling menarik, itu lisannya bisa ikut. Jadi ketika imannya kemudian mengatakan tinggallah dipandang, padamkan pandanganmu, qadul basar. Lisannya berkata astagfirullah. Semakin tipis iman, semakin lama memandang. Dan tidak akan terjadi telat tidak menemukan kitab-kitab terbaik. Ternyata teman-teman sudah meminta kitab lain kami, baju-baju terbaiknya, dan itu diberikan oleh ibu kami sendiri. Diberikan. Yang saya temukan satu, mushaf. Saya temukan Al-Quran. Saya masih ingat warnanya biru, Umar Bakti. Saya bawa ke ruang tengah, saya menghadap ke arah kiblat. Saya katakan, ya Allah, saya tidak mampu membahagiakan ayah saya lagi dalam hidup ini. Maka mohon berikan saya kekuatan untuk menghafalkan Quran ini dan jadikan setiap hurufnya menerangi kesendirian ayah saya di alam sana. Dan jadikan setiap hurufnya memberikan saya kemampuan untuk membahagiakan ibu saya saat ini. Terus saya bacakan Quran, menghadap ke arah kiblat, dan di situ saya tak mampu berdoa yang mana membuat. Baca terus sampai akhir, baru saya sadar, ketika sadar, ternyata apa yang telah dibaca itu sudah tertanam di dalam diri, ya, dengan ayatnya, dengan posisinya, dengan nomornya, dengan keadaan refleks sampai yang saat ini. Itu hanya mengingatkan untuk bisa memberikan kebahagiaan bagi orang tua. Dari situ saya mencintai Al-Quran. Dari situ saya mencintai Al-Quran. Motivasinya selain untuk mendapatkan ridho Allah, saya menginginkan ridho itu lebih dahulu diberikan kepada kedua orang tua. Tadi datang apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu, saya mencoba membahagiakan ibu sebaik-baiknya dengan Tuhan yang telah memberikan. Singkatnya, saya pulang dari pesantren, akan masuk ke dalam rumah. Dari jauh kelihatan ibu kami menyambut gembira luar biasa. Senyumnya. Tapi begitu sampai sudah dekat dan saya akan berhenti mungkin di titik ini, saya lihat pakaiannya itu baru. Ibu, bajunya bagus-bagus. Ibu saya saat menyambut saya pulang di bulan pesantren, itu baju yang dikenakan sudah seperti mungkin kain paksa. Dan saya ketahui ibu yang mengajar di sekolah itu, ibu saya mengajar di sekolah agama. Itu masih punya pakaian yang bagus, punya perhiasan yang bagus. Itu begitu salam, saya kejar langsung ke dalam ruangan ibu dan masuk kamarnya, saya buka lemarinya, tidak saya temukan pakaian bagus ini. Duduk kami, kakak saya dan nomor 2 yang perempuan menyajikan makanan, saya tanya langsung, Kak, di mana pakaian mama yang bagus-bagus? Beliau terisak mengatakan, Di, kita nggak tahu saat kita belajar, ternyata mama menjual semua yang terbaiknya supaya kita mendapatkan kenyamanan saat sekolah. Jadi ibu kami itu saat di pesantren menanyai semua orang tua murid berapa uang sakunya. Yang tertinggi yang diberikan, ibu saya berikan setiap bulan tanpa saya tahu pakaian itu telah dijual. Perhiasan ini dijual. Yang paling teriris, kakak saya mengatakan, Di, mama itu cuma bertahan dengan 150.000 per bulan. Itu masih bayar listrik, bayar air, sudah krisis 97. Dan mama itu cuma minum kopi dan makan pisang setiap pagi dan nahan lapar sampai malam baru makan nasi. Demikian. Saya datang masuk ke ruangan, dan akhirnya saya katakan, ya Allah, izinkan saya mengganti pakaian ibu saya dengan kain ihram. Sudah, saya
Nggak tahu apa kejadian 2010. Saya diangkat jadi amin khutbah Ustaz. Jadi berhak menentukan siapa yang naik khutbah. Itu semacam kayak mufti di lokal di Sawani di Tripoli. Lalu kami jadi juri untuk Mustafa Hafidul Quran. Ada kami, ada rektor Profesor Dayani. Singkatnya saya dapat kabar, Ustaz dapat tugas ke Mekah 2010. Saya langsung telepon ibu, Ma, saya akan haji. Mama ikut. Saya mendengar ada suara sedikit kecil di jauh. Di mana itu? Maka dari mana? Saya bilang, Ma, berapa yang dibutuhkan untuk saya haji? Dengar-dengar 25 juta. Insya Allah itu saya ingat Februari 2010 dan mesti ada bulan Juni. Saya bilang insya Allah begitu daftar ada. Dan sejak itu bukan teman-teman. Mungkin teman-teman dibiayai tak rasa makan minum itu semua uang beasiswa saya belikan celengan, saya simpan di mobil. Dapat saya masukkan. 3 hari sebelum batas pendaftaran, alhamdulillah saya buka semua. Butuh 25 juta dengan kuasa Allah, alhamdulillah begitu dibuka 1 juta. Gaza ini Bapak Ibu memiliki inspirasi saya juga secara pribadi. Saya 2 kali masuk ke dalam. Dan saya lihat bagaimana mereka itu, salah satu membuat mereka itu subur, kuat, tegak menghadapi Zionis saat ini. Balik lagi sebagai yang berkenan untuk dari Al-Quran. Jemaah sekalian, saya berharap insyaallah akan menceritakan kepada kita dalam 5-10 menit. Akan menceritakan kepada kita bagaimana kondisi terakhir yang terjadi di Gaza pada saat ini. Walaupun tadi malam di Al-Isra Dr. Hidayat sudah luar biasa menyampaikan kepada kita. Kalian betul dan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wa tayyibin. Alhamdulillahilladzi khalaqana muslimin wa ja'alana min khayri ummatin ukhrijat lil anam. Wassalatu wassalamu ala khayri mab'uth rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina wa qa'idina wa qudwatina Muhammad bin Abdillah sallallahu wa sallamu alaihi amma ba'd. Yang pertama-tama saya hormati kepada semua bapak dan ibu, semua guru, semua doktor, profesor, Ustaz Ali Hidayat, Ustaz Muhammad Saleh, dan semuanya yang hadir di majlis hari ini di tempat ini. Semoga Allah Azza wa Jalla dikumpulkan kita nanti di syurga Al-Firdaus Al-A'la. Amin. Pertama-tama saya izin berbicara tentang bumi Palestina, tentang kondisi saudara-saudara kita di sana. Tapi sebelumnya izin berbicara tentang bagaimana kehidupan di Gaza, di Palestina dengan Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, di kota Gaza setiap tahun melahirkan 1000 lebih dari anak-anak dari usia 7 tahun sampai usia 20 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Dan alhamdulillah pada tahun 2010 ada program di kota Gaza namanya setiap rumah harus punya minimal 1 hafiz Quran. Dan sampai hari ini tahun ini 2023 sudah 13 tahun. Alhamdulillah hari ini sudah lebih dari 90% dari rumah-rumah Muslim punya 1 hafiz Quran, minimal 1 hafiz Quran. Alhamdulillah saya punya 8 bersaudara, 6 perempuan, 2 laki-laki. Kita semua sudah hafiz Quran 30 juz. Dan ini caranya balik dan mulai dari orang tua, dari muka. Orang tua terus memotivasi anaknya untuk mempelajari dan hafal Quran dari usia kecil. Jadi bisa kita lebih bersemangat untuk menghafal dan baca Al-Quran Al-Karim.
Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di sana saat ini? Sudah lihat pada tanggal 7 Oktober kemarin sampai hari ini sudah 36 hari. Kota Gaza lagi dibom, diserang. Sudah 36 hari masih dibom. Lebih dari 11.000 sampai tadi malam lebih dari 11.000 orang mati syahid, termasuk sekitar 6.000 anak-anak, 3.500 ibu-ibu wanita, jadi mayoritasnya dari anak-anak sampai ibu-ibu. Dan lebih dari 30.000 orang terluka, lebih dari 300.000 rumah-rumah di kota Gaza sudah dihancur, sebagian atau full, dan lebih dari 35.000 rudal bom sudah jatuh di atas kota Gaza sampai hari ini. Satu bom 40.000, satu ton. Lebih dari 35.000 bom sudah jatuh di atas kota Gaza, termasuk bom-bom fosfor putih dan bom-bom yang paling tinggi. Dan dari hari pertama sudah lihat bagaimana listrik mati, air mati, dan semua perbatasan sudah ditutup sampai hari ini. Belum bisa masuk atau keluar, belum bisa masuk bantuan sampai hari ini. Dan dari hari pertama sudah lihat bagaimana semua pimpinan-pimpinan Amerika dan Eropa sudah kirim senjata-senjata yang terbesar di dunia ke orang-orang Zionis Israel. Kenapa? Untuk dibunuh saudara-saudara kami di sana. Jadi kita sudah lihat bagaimana situasinya sangat susah. Keluarga kita masih di sana, orang tua, kakak adik, semua keluarga besar masih ada di kota Gaza. Saya beberapa hari yang lalu coba berhubungi dengan mereka, susah karena semua komunikasi sudah terputus dan mereka sudah masih ada di kota Gaza. Dan sekarang saat ini kondisinya ini kabar-kabar dari teman-teman sangat susah. Kemarin rumah bapak saya dibom, istrinya sama anak-anaknya sudah mati syahid semuanya. Bukan hanya keluarga kita, keluarga saya, semua keluarga. Sampai hari ini lebih dari 1.500 keluarga di kota Gaza dibunuh, dimati semua. Lebih dari 1.500 keluarga itu. Keluarganya, maksud saya keluarga orang tua sama anak-anaknya dihapuskan. Lebih dari 1.500. Sampai kapan? Sampai kapan nasib umat Islam diam? Di kota Gaza ada 2,4 juta lagi dibom, diserang, dan ada 2 miliar Muslim masih diam. Masih semua pimpinan-pimpinan negara Arab dan negara Muslim masih diam. Sampai kapan? Jadi wajib kita seperti apa? Bisa kita melakukan seperti apa? Karena yang terjadi di sana itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya ujian untuk saudara-saudara kita di sana, ujian untuk kita semua. Jadi wajib kita yang pertama, karena kita bersaudara, adalah doa, berdoa, berbanyak doa. Rasulullah SAW bersabda dalam al-hadits, doa silahul mu'min. Doa adalah senjata seorang mukmin, senjata kita semua dalam salat kita, dalam sujud kita, dalam waktu-waktu mustajab kita bisa berdoa untuk saudara kita di sana. Wajib sebelumnya kami sampaikan bahwa ada tambahan penyaluran donasi kemanusiaan Republik Palestina dari Baitul Mal Arafah Surabaya bekerjasama dengan karyawan dan stakeholder PLTU Lembang, Jawa Tengah akan menyalurkan dana sebesar 101.120.230 rupiah. Donasi ini akan disampaikan kepada Khairway Foundation yang nanti kemudian akan diserahkan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini yang terakhir, karena ternyata ada tambahan dari keluarga besar almarhum
sebesar Rp20.200.000. Bapak Ibu, para tamu undangan, bagi Bapak Ibu yang ingin juga ikut terlibat dalam program donasi untuk Palestina, di depan Bapak Ibu sudah ada barcode yang bisa langsung di-scan, yang nanti kemudian donasinya akan kita sampaikan kepada Khoiry Foundation untuk kemudian disampaikan langsung kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mohon sebelumnya kasih aplaus untuk semua para masyayikh, para kiai, dan juga para donatur yang sudah menyumbang dan berdonasi pada program amal ini. Sebelumnya kepada perwakilan dari PLTU Rembang untuk maju ke depan. Mohon izin Ustaz agak panjang. Sekali lagi perwakilan dari PLTU Rembang Jawa Tengah untuk bisa maju ke depan. Ada kabar yang sangat mengejutkan, ternyata bersamaan dengan penyerahan donasi ini, Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA menambahkan nilai donasinya dengan 4 miliar rupiah, sehingga total penyerahan donasi pada hari ini bertepatan dengan sudah studi yang tepat sebesar 5 miliar sekian. Kita doakan yang mudah-mudahan Dr. yang bermanfaat untuk semuanya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin juga ikut terlibat dalam donasi Palestina, Bapak Ibu bisa langsung scan barcode yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, atau nanti bisa menyerahkan di stand Baitul Mal Ar-Rahmah yang ada di depan gedung ini. Termasuk juga Bapak Ibu yang kemudian berminat untuk menjadi donatur orang tua asuh. Adik-adik atau mahasiswa skripsi Ar-Rahmah, Bapak Ibu juga bisa daftar di stand Baitul Mal Ar-Rahmah Surabaya yang sudah kami siapkan di depan gedung ini. Pembacaan doa.